Jika sebelumnya sudah banyak yang membahas berkaitan dengan Gunung Pelangi ini, kali ini kita akan bahas dari sisi yang berbeda. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat foto gunung ini pada tahun 1930-an, mungkin tidaklah istimewa. Namun foto ini menjadi istimewa saat kita melihatnya zaman sekarang ini, di mana foto-foto sudah bisa disaksikan full color. Terlebih lagi kalau kita bisa menyaksikan langsung, bukan hanya dari foto, ketakjuban luar biasa akan muncul bagi kita yang melihatnya secara langsung. Terlebih lagi kita seorang muslim. Mengapa demikian? Karena Allah ternyata telah mengabarkan kejadian atau fenomena ini jauh berabad-abad yang lalu, sebelum berkembangnya teknologi fotografi dan videografi seperti sekarang ini. Kalau sekarang semua orang tahu, tentulah tidak mengherankan lagi. Kita diminta hanya mencari di pencarian Google, maka hasilnya akan langsung muncul di depan mata kita. Meskipun jaraknya ribuan kilometer bahkan jutaan kilometer dari kita duduk saat itu. Sedikit mengulas fenomena tersebut. Fenomena tersebut disebut dengan fenomena alam Gunung Pelangi. Apa itu? Fenomena tersebut adalah fenomena di mana dataran pada pegunungan tersusun atas berbagai warna. Tidak hanya berwarna hijau seperti padang rumput atau coklat dan sebagainya, tapi berwarna-warni selayaknya pelangi dan seperti lukisan. Salah satu gunung pelangi ini ada di Cina, yaitu di daerah Zhangye. Ini pada awalnya ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat setempat pada awalnya hanya sedang berjalan-jalan, lalu menemukan pemandangan yang cantik bak buatan manusia. Kemudian pegunungan tersebut pada awal tahun 2000-an diberi nama Gunung Pelangi atau Rainbow Mountains. Dan mulai terkenal di kalangan traveler di seluruh dunia semenjak foto-foto cantik Gunung Pelangi beredar di dunia maya. Menurut ilmu geologi modern, ternyata Gunung Pelangi ini sudah mulai terbentuk 24 juta tahun yang lalu. Dikutip dari batam.tribunnews.com bahwa pada zaman Kapur yang berlangsung 24 juta tahun yang lalu, permukaan bumi dilapisi bermacam-macam batuan sedimen seperti batu pasir, halit, tanah liat, dan mineral-mineral lainnya. Hujan, salju, dan angin membuat batuan dan mineral itu saling bercampur. Dengan berjalannya waktu, campuran batuan dan mineral itu membentuk lapisan sesuai berat jenis masing-masing. Yang terberat berada di lapisan paling bawah. Makin ke atas, berat jenis batuan dan mineral itu makin ringan. Gunung Pelangi terbentuk akibat terjadinya tumbukan tektonik antar lempeng bumi. Akibat tumbukan itu, permukaan bumi jadi bergerak. Jika mereka tidak dapat bergerak secara horizontal, maka mereka bergerak ke arah atas atau vertikal, yaitu melengkung dan berlipat hingga menjadi gunung. Selama jutaan tahun, hujan, salju, dan angin membuat batuan dan mineral itu menjadi lapuk. Masing-masing lapukan itu memiliki warna berbeda-beda. Misalnya, yang berwarna kuning adalah belerang, yang berwarna merah adalah oksidasi besi, sedangkan yang berwarna hijau adalah tembaga sulfat. Gunung Pelangi di dunia selain di Zhangye, Cina, kita akan juga dapat menemukan di Painted Hill di Oregon, Amerika Serikat, Brinistein Salda di Islandia, Cerro de los Siete Colores di Argentina, Seven Colored Earths of Caramel in Mauritius, dan Vinicunca di Peru. Sebagai seorang muslim, kita hanya bisa mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Sekarang apa hubungannya dengan Al-Quran? Kemudian bagaimana gunung ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran adalah ciptaan Allah? Dan bagaimana gunung-gunung ini menampar muka-muka orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad pengarang Al-Quran? Keberadaan adanya Gunung Pelangi ini baru disadari masyarakat dunia, baru semenjak adanya media-media internet atau media sosial. Sebelumnya yang hanya tahu adalah mereka yang tinggal di daerah atau lokasi-lokasi tersebut. Sehingga saat fenomena tersebut diketahui oleh seseorang dan mengunggahnya ke media sosial, maka seluruh dunia tahu. Bahkan gambar-gambar gunung ini cukup viral di berbagai info-info online. Namun sebenarnya di Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW telah jauh 14 abad yang lalu menceritakan dan mengatakan hal yang sama.
Di dalam surat Fatir ayat 27-28 Allah berfirman, "Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." Surat Fatir ayat 27 sampai dengan 28. Jelas Allah katakan di ayat tersebut bahwasanya, "Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat." Bagi orang yang punya logika, ini adalah kalimat yang jelas. Jelas seperti apa fenomena yang terdapat pada gunung tersebut. Dijelaskan ada garis putih, merah, beraneka macam warna, dan ada juga yang warnanya hitam pekat. 1400 tahun yang lalu sudah ada di dalam Al-Quran. Sementara dunia baru tahu akan fenomena tersebut saat ini. Masya Allah. Keberadaan fenomena ini di dalam Al-Quran semakin memperlihatkan bahwasanya Al-Quran adalah ciptaan Allah, bukan seperti tuduhan mereka bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad. Hipotesanya, jika tuduhan mereka itu benar, bahwasanya Nabi Muhammad yang mengada-ada dan membuat Al-Quran, maka setidaknya Nabi Muhammad sudah pernah ke satu wilayah dari wilayah gunung-gunung tersebut. Yang kita ketahui gunung tersebut tersebar di Amerika, Peru, Cina, Argentina, dan Mauritania. Daerah-daerah tersebut bukanlah jarak yang dekat dari Mekah kediaman Nabi Muhammad kala itu. Sebut saja jarak garis lurus Mekah ke Peru, yaitu berjarak 12.937 km. Mekah ke Argentina, yaitu berjarak 12.598 km. Mekah ke Amerika, yaitu sekitar 12.011 km. Mekah ke Cina 6.336 km, dan Mekah ke Mauritania yaitu sekitar 5.239 km. Itu bukanlah jarak yang dekat, bos, apalagi zaman Nabi hidup. Jadi tuduhan mereka tidak beralasan. Jika Nabi tidak pergi ke wilayah tersebut, setidaknya Nabi melihat foto dari gunung-gunung tersebut. Perlu diketahui, menurut sejarah, kamera pertama kalinya ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Pada zaman itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Itu foto yang dihasilkan masih hitam dan putih. Foto berwarna baru ada di Prancis pada tahun 1907 oleh Auguste dan Louis Lumière. Autokrom adalah proses fotografi berwarna yang pertama kali dipraktekkan secara umum. Koreksi jika salah. Jadi kesimpulannya, tuduhan Al-Quran sebagai karya Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebodohan berpikir yang hakiki. Satu lagi, Allah menempatkan gunung-gunung pelangi tersebut di negara-negara kufar. Sepertinya Allah sengaja. Allah seolah-olah ingin membungkam mulut-mulut mereka yang mengatakan Al-Quran adalah mengada-ada. Sehingga apa yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut langsung Allah nampakkan di mata kepala mereka. Namun yang namanya hati sudah tertutup dan sudah ditutup Allah, 1000 bukti pun mereka tetap tidak akan beriman. Wallahu a'lam bishawab. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها.